Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan pasar dan segmentasi pasar. Atas nama Francisca Adela Novia, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan. Untuk materi ini kita harus mengetahui dan mengenal pasar. Dalam dunia bisnis, memahami pasar adalah kunci sukses. Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bertransaksi, menciptakan permintaan dan penawaran produk atau jasa. Mengenal karakteristik dan dinamika pasar sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang berikut adalah tentang pasar. Pasar merupakan tempat ketika permintaan dan penawaran barang dan jasa bertemu. Kemudian pasar menjadi sistem ekonomi yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Yang berikut, pasar juga dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang atau organisasi yang memiliki kebutuhan terhadap produk atau jasa tertentu, serta memiliki kemampuan untuk membelinya. Karakteristik pasar. Yang pertama, dinamis dan selalu berubah sesuai dengan tren, teknologi, dan preferensi konsumen. Yang kedua, terdiri dari segmen-segmen yang berbeda dengan kebutuhan, perilaku, dan karakteristik yang unik. Yang ketiga, pengaruh oleh faktor eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang keempat, kompetitif dengan banyak produsen dan penjual bersaing memperebutkan pangsa pasar. Yang kelima, memiliki informasi asimetri ketika penjual memiliki informasi lebih banyak daripada pembeli. Jenis-jenis pasar yang pertama adalah pasar konsumen. Pasar di mana pembeli adalah individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua adalah pasar industri. Pasar di mana pembeli adalah organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam proses produksi mereka. Yang berikut pasar reseller. Pasar di mana pembeli adalah pihak yang membeli barang untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh laba. Yang berikut adalah pasar pemerintah. Pasar di mana pembeli adalah lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang berikut adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar sebagai proses membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Tujuan segmentasi pasar digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik dari setiap kelompok pelanggan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menjangkau dan memuaskan setiap segmen. Dasar segmentasi pasar yang pertama adalah demografi, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status pernikahan. Yang kedua adalah firmografi. Dari firmografi ini terdiri dari dua. Yang pertama demografi dan virgografi. Demografi lebih mengacu pada individu, sedangkan virografi mengacu pada organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah geografi, seperti negara, provinsi, kota, atau daerah perkotaan atau pedesaan. Sedangkan psikografi berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai, dan aktivitas konsumen. Sedangkan perilaku berdasarkan pola pembeli, tingkat penggunaan, tingkat loyalitas, dan manfaat yang dicari konsumen. Yang berikut adalah manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku unik dari setiap kelompok pelanggan sehingga dapat menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap segmen akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Dengan fokus pada segmen pasar yang paling potensial, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir adalah keunggulan kompetitif. Pemahaman yang mendalam tentang segmen pasar memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kriteria segmentasi pasar yang efektif yang pertama terukur, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat diimplementasikan. Sedangkan implementasi segmen pasar yang pertama pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.